teman-teman semua, khususnya yang sedang menyaksikan podcast ini. Kembali lagi dengan saya Citra dalam acara podcast Pemersatu Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi bareng teman-teman CPNS Latsar Mahkamah Agung RI tahun 2025 tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Wah, sangat menarik sekali ya. Melalui diskusi ini, kita akan kupas tuntas kajian seputar wawasan kebangsaan, seperti pentingnya kesadaran akan identitas nasional, dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sebagainya. Pasti pada penasaran kan teman-teman? Hari ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani 4 narasumber yang sangat luar biasa. Yuk kita kenalan dulu, biar ngobrolnya makin seru. Baik, yang pertama silakan Kak Charles. Halo, perkenalkan nama aku Putu Charles Wiartayasa, akrab dicapa Charles. Aku CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, asal dari Bali. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Kak Nadila. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadila Indah Yuniasari, biasa dipanggil Nadila, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja di Pengadilan Negeri Semarapura, Bali. Baik, selanjutnya silahkan Kak Dobi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernardinus Dobi, biasa dipanggil Dobi. Saya adalah CPNS Mahkamah Agung RI, asal dari Jogja, dan saat ini ditempatkan di Pengadilan Negeri Palopo. Halo, salam kenal semuanya. Baik, yang terakhir silakan kepada Kak Muhaimin. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Muhammad Rahmat Muhaimin, biasa dipanggil Muhaimin. Aku CPNS Mahkamah Agung RI, asal dari Pontianak. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Salam kenal semuanya. Baik, karena semua narasumber kita sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita lanjut ke sesi diskusi. Kakak-kakak narasumber sudah siap semuanya ya? Siap. Siap. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih. Saya ingin tahu, apa sih makna wawasan kebangsaan itu menurut kakak-kakak semuanya? Dan bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda bisa memahami wawasan kebangsaan dengan mudah? Dimulai dari Kak Charles dulu ya, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Citra. Nah, teman-teman semua, untuk wawasan kebangsaan itu sendiri, cara pandang kita terhadap bangsa kita, yaitu Indonesia, sebagai satu kesatuan yang harus dijaga. Dan itu juga ada dasarnya tuh Kak dan teman-teman semua. Kita kenal yang pertama tuh ada Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu Kak. Menambahkan dari Kak Charles tadi, seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjaga negara ini. Nah, wawasan kebangsaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang negara, budaya, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila, maka seseorang itu akan lebih terikat dengan tanah airnya. Betul banget sih menurut saya itu. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan Kak Charles dan Kak Nadila. Tapi mungkin lebih dari itu ya teman-teman, kayaknya tuh kita butuh semacam kesadaran kolektif menurut saya. Kita hidup di lingkungan yang beragam banget, dan untuk membangun kesadaran kolektif tersebut, kita bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Bisa mungkin dengan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, dan teman-teman juga bisa belajar dari kita gimana cara beretika gitu di media sosial seperti itu. Dari apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak narasumber lainnya, jadi untuk memahami terkait wawasan kebangsaan yang harus kita lakukan yaitu cinta tanah air dong. Rasa cinta tanah air bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga tentang tanggung jawab
untuk menjaga, memajukan, dan melestarikan negara, serta seluruh keberagamannya. Wawasan kebangsaan dan bela negara adalah landasan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan wawasan kebangsaan yang baik, kita dapat mengembangkan rasa cinta tanah air kepada bangsa kita dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ya enggak, Mbak Citra? Wah, benar sekali. Banyak sekali nih insight-insight yang sudah kita dapatkan ya dari kakak-kakak semuanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang kita terhadap bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, sebagai suatu kesatuan yang harus dijaga. Hal ini tentu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari cara kita bersikap dan juga berperilaku seperti itu. Baik, setelah kita memahami wawasan kebangsaan, kita akan membahas bagaimana wawasan kebangsaan itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Saya mau dengar dong pendapat dari Kak Dobi dan Kak Muhaimin. Mungkin kakak bisa jelaskan gimana kakak menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan latar belakang yang pastinya berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, karena saya sebagai orang Pontianak yang sekarang mendapat penempatan satuan kerja itu di Kalimantan Utara, kota yang mungkin banyak masyarakatnya adalah perantau. Nah, yang datang juga dari berbagai daerah luar dan juga bahkan dari berbagai pulau. Tentu memiliki adat dan istiadat serta cara pandang hidup yang berbeda-beda tuh. Mungkin seringkali terjadi konflik atau benturan. Nah, sebenarnya gampang loh cara kita untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, yaitu dengan saling menghargai, jangan merasa diri kita adalah yang paling eksklusif, merasa bahwa suku kita yang paling baik, agama kita yang paling baik, bahkan sampai keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Nah, selain itu, cara menunjukkan rasa cinta tanah air juga bisa dengan berkarya melalui sosial media kita. Bisa di IG, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Dengan mengupload konten-konten yang mengunggah persatuan atau konten-konten tentang budaya seperti itu. Minimalnya, kita tidak hate speech atau tidak menyebarkan hoax di sosial media. Itu juga salah satu wujud dari rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita. Jujur saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Kak Muhaimin barusan ya. Saya sadar sekali bahwa negara ini tuh memiliki banyak suku, budaya, dan agama yang beraneka ragam, dan itu menurut saya itu yang menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih indah. Dan dari situ saya juga belajar untuk bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut, ikut mempererat kesatuan dan membuka diri terhadap pandangan yang lain. Bagi saya, cinta tanah air itu bukan hanya sekedar sebuah simbol sih, tetapi kecintaan terhadap tanah air tersebut itu harus kita wujudkan dengan cara seperti saling menghormati, menjaga kerukunan satu sama lain, dan juga ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti itu sih, Kak. Baik, tentu saja keberagaman yang ada di Indonesia ini dapat menjadi wadah kita ya sebagai generasi muda untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air. Perkembangan teknologi juga dapat kita manfaatkan sebagai media untuk menyebarkan konten-konten terkait keberagaman budaya untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya untuk Kak Charles dan Kak Nadila, menurut kakak, apa saja tantangan bagi kita dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di era teknologi seperti sekarang ini? Oke, menurut aku nih Kak, di era yang serba digital ini, informasi tentunya sangat mudah dan cepat ya diakses dari berbagai belahan dunia. Budaya asing pun juga cepat masuk ke kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi ini dapat menyebabkan budaya lokal mulai terpinggir karena dianggap ketinggalan zaman dan tidak menarik dibandingkan budaya luar. Terlebih lagi banyak konten-konten negatif, hoax, propaganda yang beredar di sosial media yang bisa dengan mudah
mempengaruhi cara pandang terhadap bangsa sendiri. Nah, untuk anak muda, terkhususnya yang saat ini merupakan pengguna aktif media sosial, platform ini sebenarnya bisa menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme. Nah, contohnya apa nih Kak? Melalui konten YouTube, Reels di Instagram, video di TikTok, dan sebagainya asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Nah, jika tidak, maka generasi penerus bangsa akan kehilangan role model yang menginspirasi nasionalisme itu sendiri. Betul sekali Kak Charles, saya juga sependapat. Pada dasarnya, cinta tanah air itu tidak bisa tumbuh jika kita sendiri tidak mengenal budaya kita. Oleh karena itu, di tengah pesatnya arus digital saat ini, kita tetap harus melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti memakai batik, terus mengenalkan keindahan alam Indonesia melalui berbagai sosial media tadi, dan atau sekedar menghargai bahasa dan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, kakak-kakak dengan mengenal dan mencintai budaya sendiri, maka rasa bangga sebagai warga negara Indonesia itu akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada Kak Muhaimin dan Kak Dobi. Boleh dijelaskan satu hal yang paling membuat kalian bangga sebagai warga negara Indonesia dan alasannya kenapa? Nah, jika harus menyebutkan satu hal yang paling aku cinta dari Indonesia, mungkin jawabannya adalah rasa kekeluargaan yang kita miliki. Nah, karena sebagai perantau, jujur, aku sempat merasakan ketakutan. Takut akan terlihat berbeda, takut akan dikucilkan. Namun, alhamdulillahnya, selama perjalanan aku merantau, aku tuh gak pernah sekalipun merasakan hal itu. Rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia telah membuat aku merasa aman, nyaman untuk tinggal dimanapun dan kapanpun. Begitu, Kak Citra. Baik, kalau dari saya, kalau ditanya apa sih yang buat bangga dengan negara kita Indonesia ini, jawabannya sebenarnya nggak cukup satu sih Kak, tapi yang menurut saya paling istimewa adalah sikap toleransinya Kak, dimana kita tahu bahwa negara Indonesia ini bermacam suku, budaya, bahasa seperti yang saya katakan tadi, dan di situ menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan dan justru bukan jadi kekurangan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Nah intinya itu Indonesia itu bukan sekedar menjadi tempat tinggal buat kita, tapi bisa menjadi tentang rasa memiliki dan juga rasa cinta terhadap negeri ini. Dan intinya sih Kak, aku bangga banget bisa jadi bagian cerita besar dari Indonesia kita tercinta ini Kak. Terima kasih. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Banyak sekali gagasan dari kakak-kakak semua tentang wawasan kebangsaan. Terima kasih kepada Kak Charles, Kak Nadila, Kak Dobi, dan Kak Muhaimin yang sudah sharing insight maupun pengalamannya kepada kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Pesan saya, mari perkuat wawasan kebangsaan kita, serta tingkatkan rasa cinta tanah air, bukan hanya dengan pemahaman ya, tetapi juga dengan tindakan nyata yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.